Ngobrol santai bareng Mas Fahmi. Udah pagi Mas Fahmi. Pagi Mbak, pagi. Gimana, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Yang penting sehat sih. Sehat banget kok hari ini. Sehat jiwa dan raga ya. Hari ini sehat karena penuh cinta, Mbak. Aduh, nah itu sehat jiwa dan raga. Ini kalau kita ngomongin masalah kesehatan raga, ini sih bisa dilakukan dengan banyak hal ya. Misalnya jaga makan, jaga olahraga, gitu istirahat ya. yang cukup. Iya. Nah, kalau kesehatan jiwa ini. Ini susah ini Mbak, kalau kesehatan jiwa itu butuh momentum yang pas kali ya. Benar. Butuh sesuatu yang bisa membangkitkan gairah kayak gitu. Kita pagi ini di ngobrol santainya bareng Mas Fahmi akan membedah buku seperti biasanya. Tapi tadi sempat kita ngobrol sedikit nih. Dan untuk Anda mungkin di rumah punya banyak koleksi buku ya. Banyak orang yang punya koleksi buku, Suka beli buku gitu. Suka beli buku. Cuma nggak suka baca. Nah, kadang baca cuma di depannya doang, habis itu nggak selesai, nggak tamat gitu, nggak hatam. Terus Anda merasa buku itu bagus, bolehlah satu saat untuk kita bedah di sini buat jadi referensi buat kita. Bisa. Ya, kita terima dengan lapang dada. Dengan senang hati juga. Kayaknya di sini banyak banget nih, ada berapa buku Mbak di sini? Ini ada banyak buku, jadi untuk Anda jangan khawatir. Tapi kita tetap menunggu. Anda mungkin yang punya banyak koleksi buku ya. Betul. Itu juga kita, siapa tahu kita belum pernah baca, kita belum pernah lihat juga. Ini bisa jadi bermanfaat. bisa sharing-sharing gitu. Benar. Pagi ini kita ngobrolin apa nih Mas Fahmi? Pagi ini kita ngobrolin agar kita itu nggak dendam kali Mbak ya. Aduh. Jadi dendam. kan biasanya tuh kalau kita itu diomongin oleh orang gitu ya di belakang layar. Kalau ngomongnya bagus mah kita senang. Kalau ngomongnya jelek cenderung kita akan membalas. Gitu. Nah, sebenarnya fenomena agar kita nggak balas dendam itu sebenarnya ada mungkin gimana sih gitu. Kita akan sharing pengalaman saya, pengalaman Mbak Niki juga atau pengalaman teman-teman Anda saya ya yang di rumah. Ini sih kayaknya hampir semua orang itu pernah mengalami hal ini. Benar. Diomongin yang tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya, dijelek-jelekan. Terus juga sebenarnya pengen banget balas. Bener loh, ini kayaknya sesuai dengan apa yang sedang saya alami saat ini. Kok kayaknya selalu pas kalau ada tema ya? Pas ya. Iya, jadi nanti kita akan menunggu Anda kalau ada ya yang nggak enak untuk Anda lah, nggak enak hati gitu ya. Ada yang ngomongin nggak enak tentang Anda atau yang melakukan satu hal yang buruk sama Anda. Ini kan biasanya pengen membalas. Betul. Pengen balas dendam. Benar. Itu Anda tipe yang balas dendam? Apa pemaaf? Atau tidak? Atau Anda punya cara bagaimana biar hatinya lapang dada ya? Bisa menerima yang kayak gitu-gitu tuh. Boleh dibagi deh bareng kita di 0815 7602500. Habis ini ya kita tunggu. Sebayu Kita masih ngobrolin tentang dendam-mendendam, membalas-membalas. Sebenarnya pernah mendengar satu ya quote atau kutipan gitu ya, bahwa kita memang nggak bisa mengubah orang lain untuk selalu suka sama kita. Benar, gitu ya. Benar. Kadang ada yang di belakang ngomong nggak enak, kadang bersikap nggak baik. Benar. Tinggal kita bagaimana cara menyikapinya. Betul. Kita tinggal mengubah diri kita tidak melakukan hal yang sama. Nah, kan itu. kita nggak suka kalau digituin. Iya ya. Iya. Jadi kita tinggal ngubah, kita nggak usah begitu sama orang yang gituin kan kayak gitu. Tapi kenapa ya? Walaupun kadang berat, kita Mbak. ngerasa pasti misu-misu dulu. Nah itu makanya Saya juga gitu. marah-marah dulu, itu emosi bagaimana dulu. kita harus selalu sadar setelah itu boleh kan. Kalau itu kan kemarahan, misalnya coba kemarahan pribadi gitu ya. Kemarahan pribadi itu harusnya kita bisa cepat sadar gitu. Iya, benar. Dan artinya sebenarnya ketika kita dimaki orang, ini di dalam buku juga aku nggak ngomong tanpa sumber ya, soalnya nggak bisa juga. Jadi kalau seseorang memaki di depan wajah kita gitu loh, kita harus memikirkan tujuan terpendamnya orang itu memaki-maki gitu. Itu juga salah satu. Jadi sebenarnya lagi maki, sebenarnya dia punya tujuan apa nih maki-maki gini gitu. Sekalipun tidak memaki secara langsung ya gitu loh. Jadi
pertimbangan, pasti dia punya tujuan sebenarnya. Kayak misalnya gini, contohnya tuh gini, seorang anak itu terkadang kan usil sama orang dewasa gitu, jahil gitu. Tapi dalam banyak kasus yang seperti ini tuh anak kecil itu tujuannya mencari perhatian gitu. Dan kalau misal dia akan berhenti tepat sebelum kitanya marah kan, karena sebenarnya itu jadi terus tahu gitu loh. Tapi kadang kala ada anak yang tidak berhenti sampai benar-benar orang dewasanya itu marah. Nah, tujuannya gitu, itu sebenarnya pengen bertengkar. Jadi ada setiap kali ada orang marah, pasti itu coba kita agak dipekain, kira-kira dia punya tujuannya tuh pengen apa sih gitu kan. Kadang ada misi pribadi atau misi sosial seperti itu. Karena bisa ditarik kesimpulan nggak ada orang yang marah-marah tanpa tujuan, mungkin kayak betul, gitu ya. Pasti ada. Gitu. Anda juga mungkin di rumah punya pengalaman tersendiri nih, kalau lagi dijelekin orang, diomongin yang nggak enak, atau ada orang yang bersikap nggak baik sama Anda, ini biasanya Anda sikapnya bagaimana? Ini sudah banyak banget yang merespon di sini. Selamat pagi Mas Fahmi. Pagi. Amelia di ujung Rusi. Terima kasih Mbak Amelia. Kalau aku tipe orang yang nggak bisa menyembunyikan perasaan. Jadi kalau marah, sedih, seneng ya ekspresiku langsung kelihatan. Tapi juga bukan tipe pendendam dan nggak bisa marah lama-lama juga. Nah itu. Kalau ada orang yang ngomongin aku di belakang, nggak pernah aku pusingin tuh, dan nggak ada niat untuk bales juga. Karena life must go on. Woy, mantap. Kalau kita pikirin perkataan orang, bisa pusing sendiri kita. Bener. Oh iya. Kita hidup bukan dengan perkataan orang. Gitu. Iya benar ya. Iya, jadi kita harus sering banyak. Jadi kan tadi harus benar-benar mengetahui deh apa yang harus kita abaikan. Nah, ada orang ngomongin baik ya bagus. Kalau ada ngomongin jelek, ya kita abaikan aja. Kan seperti itu. Itu menarik sekali tadi pengalamannya. Jadi tadi kemarahan pribadi. Jadi gampang hilang sebenarnya. Karena sebenarnya picuannya ya hanya itu. Tapi kalau picuannya keadaan ketidakadilan, sebenarnya dia ada tujuan merasa iri, merasa tidak adil, itu akan lama. Seperti itu biasanya. Jadi Mbak Amelia ini tipenya memang nggak bisa nyembunyiin perasaan. Jadi kalau marah ya kelihatan gitu, orang bisa tahu kalau dia marah. Tapi untungnya marahnya nggak lama-lama dan bukan tipe orang pendendam. Oke, terima kasih sudah bergabung. Kalau ini Mama Naisat, makasih ya Mah ya. Selamat pagi, mudah-mudahan selalu sehat. Ini di Watu Kumpul, Pemalang. Assalamualaikum Mas Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 tahun terakhir ini anak saya sering menerima kekerasan verbal dari orang-orang sekitar. Iya, ini dijelaskan. Mbak Niki tahulah kondisi saya. Baik, nggak bisa diceritakan di sini ya Mah ya. Mohon maaf. Ya, mungkin itu penyebabnya. Tapi yang saya lakukan adalah berdoa. Dan terus berdoa untuk kebaikan orang-orang yang telah melakukan itu. Dan tidak sampai 1 bulan orang-orang itu malah minta maaf kepada saya, dan saya sangat bersyukur. Bagus. Ini sih ilmunya tinggi ya. Ini juga ada di dalam buku loh Mbak. Iya. Di dalam buku dibilang, memang benar manusia tidak bisa menggunakan mesin waktu untuk memutar kembali jarum waktu. Maksudnya memperbaiki gitu. Iya. Tapi bagaimana seseorang memaknai peristiwa di masa lalunya, inilah tugas yang diberikan pada kita sekarang. Kayak gitu, dimaknai. Kayak tadi kan udah dimaknai, ternyata akhirnya orangnya minta maaf sendiri gitu ya. Oke, terima kasih Mama Naisa sudah berbagi pengalamannya di sini. Kalau ini Mas Hadi Prayoga juga, tidak semua cerita harus kita ceritakan. Tidak semua kata-kata juga harus diikuti. Kadang kita hanya perlu merenungi diri, meminta keyakinan darinya, lalu hadapi saja tanpa perlu banyak bicara. Karena terkadang ada yang menarik juga nih, tapi syairnya yang sebelah mana nih? Ini syair juga, cinta. Sesuatu yang kamu sembunyikan akan lebih cepat terkabul. Sesuatu, gitu ya? Yes, itu dari Jalaluddin Rumi, dari Mas Nawinya. Waduh, kitabnya luar di sini biasa nih. Ini masih dari Mas Hadi Prayoga. Orang bijak pasti menjaga lisannya sebelum berbicara. Apakah omonganmu akan bermanfaat atau justru mendatangkan mudarat? Inilah hidup aku, dan aku pun gak peduli penilaian orang lain. Toh aku bukan hidup untuk membahagiakan orang lain. Apalagi mendengar komentar mereka. Jadi udah banyak banget yang menguasai ilmu mengabaikan. Iya ya, ini banyak. Nanti kita kapan-kapan sharing-sharing ya. Iya, kapan-kapan kita sharing, karena saya ada buku yang bagus juga. Kalau saya pribadi nggak bisa yang kayak gitu. Harus bisa dong Mbak. Kan ini Mbak udah menjalankan ini dong. Mbak Niki udah menjalankan sesuatu yang disampaikan, akan mudah ingat, tinggal dilakukan. Kemudian nanti akan bisa. Kan itu ada teorinya juga. Saling sharing di sini ya. Mbak Ratna di Kaligayam, terima kasih. Kalau aku lagi marah sama seorang, biasanya tiduran. Tiduran? Bagus tuh. Sambil lihat kebaikan orang tersebut.
Karena buruknya seseorang pasti ada sisi baiknya. Betul. Jadi rasa emosi pengen notok. Apa peribahasanya apa ya? Nilas titik karena nilas titik rusak susu sebelang. Ya. Ini ada. Jadi rasa emosi pengen notok, pengen nempiling seketika hilang dengan berdamai dan belajar melupakan. Luar biasa. Berdamai ini. Dan belajar melupakan. Tepuk tangan ini saya salut banget ini. Mantap. Ini jadi gini, kalau misalnya lagi marah sama seorang, justru yang dilakukan itu mengingat sisi baiknya. Ya. Itu persis sama tadi di kaidah ke-27. Sudah jadi kita omongin yang baik selama 40 hari 40 malam. Itu tipsnya, tapi kan bisa kita lakukan sehari atau 2 hari sudah langsung sadar. Tidak perlu dunia sampai 40 langsung berubah. Hari ya. Iya. Mudah-mudahan kita semua bisa lah. Saya yakin kita semua bisa ya melakukan itu. Saya pengen menutup juga. Ini saya ambil dari syairnya Rumi. Ini yang paling saya suka. Siap. Iya, jangan berduka. Apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud yang lain. Berbeda. Saya Niki pamit dan Mas Fahmi juga. Terima kasih Mas Fahmi. Sama-sama, ya untuk pagi hari ini. Kita berdua pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembayu FM. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.